Laju IHSG berpeluang melanjutkan penguatan meski pergerakan indeks masih terus dibayangi koreksi akibat aksi penjualan saham oleh investor asing. Indeks harga saham gabungan diproyeksikan bergerak variatif di kisaran perdagangan hari ini, terutama menjelang pengumuman suku bunga acuan atau BI rate yang akan memberi sentimen terhadap indeks saham. Selain itu, kenaikan cadangan devisa menjadi 102 miliar dolar menjadi katalis penopang indeks. Untuk mengetahui pergerakan indeks, rekomendasi saham, serta proyeksi IHSG pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini, kita telah terhubung dengan analis Cipta dan Sekuritis Triwira Chandra. Selamat pagi, Pak Wira. Selamat pagi. Pak Wira, nih kalau kita lihat kemarin IHSG diawali lemah, namun berhasil berakhir di zona hijau ya. Apakah tren positif ini akan melanjutkan hari ini? Kalau menurut kita melihatnya pergerakan IHSG bakal mix dan sebenarnya sih kecenderungan untuk momentum untuk naik itu masih ada. Tapi memang ada risiko untuk profit taking karena kita melihat ada investor telah melakukan net sale selama 2 hari berturut-turut sebesar 400 miliar begitu. Kalau kita melihat satu persatu sentimen, kita mulai dari sentimen global di sini. Apakah perkembangan ekonomi Cina masih menjadi sentimen yang diperhatikan oleh investor untuk hari ini? Untuk pergerakan dari seminggu kemarin sih memang ada pengaruh dari ekonomi China. Cuman untuk saat ini sih dari lokal kita melihatnya lebih banyak sentimen yang kita mesti perhatikan dari sisi domestik. Jadi sekarang pelaku pasar sedang menunggu pengumuman untuk BI rate ya. Saat ini rupiah menguat ya Pak Wira ya, dan ini mungkin hal baik, ini bisa menguatkan IHSG. Namun seberapa cepat sebetulnya penguatan rupiah ini yang diharapkan oleh para investor? Kalau terlalu cepat juga tidak baik, begitu kan Pak Wira? Betul. Kalau kita melihat memang kalau pergerakan rupiah terlalu cepat, ini bakal berimbasnya ke sektor-sektor yang basisnya ekspor. Jadi hal ini juga nggak terlalu bagus juga untuk pertumbuhannya kita. Jadi diharapkan memang rupiah bergerak stabil di antara rentang 11.500 dan 11.600. Jadi kalau misalnya mencapai level di 11.300, ya kita pikir ini mungkin bisa terjadi sedikit pelemahan ya dari rupiah. Tapi overall ya market juga mengharapkan bahwa rupiah juga nggak terlalu menguat banget. Oke, kalau kita melihat sentimen positif kemarin yang muncul juga adalah bahwa investor ini ada kabar pembagian dividen untuk beberapa emiten. Untuk hari ini apakah masih akan ada pembagian dividen? Untuk data dividen masih belum kita perhatikan lagi. Jadi masih menunggu dari pengumuman dari beberapa emiten lagi. Oke, artinya penguatan IHSG kali ini masih terakibat pemodal asing ini kemungkinan besar hari ini masih akan melakukan profit taking, begitu Pak Wira? Betul. Jadi untuk beberapa saham yang memang sudah terlihat overbuy, jadi saat ini kita melihat investor asing sudah siap-siap untuk melakukan posisi jual. Oke, kalau kita sekarang beralih ke regional sebentar Pak Wira di sini, kalau Jepang bagaimana? Apakah keputusan mereka untuk mempertahankan stimulus moneternya ini akan direspon positif oleh para investor? Untuk secara pergerakan bursa Asia mungkin bakal positif ya. Tapi untuk Indonesia kita melihat pengaruhnya memang nggak terlalu signifikan sekali. Karena memang kalau di compare antara bursa Indonesia dan beberapa bursa Asia lainnya, size-nya Indonesia tuh masih cukup kecil. Oke. Barusan ini kita ada kejadian yaitu Malaysia Airlines ini mengalami kecelakaan begitu ya, hilang. Dan saat ini saham emas ini di Kuala Lumpur turun sekitar 16%. Apakah ini berpengaruh terhadap IHSG? Sama sekali tidak. Jadi memang itu hanya pengaruh ke individual stoknya aja di Malaysia Airlines. Dan memang nggak ada pengaruhnya sama sekali ke Bursa Indonesia. Oke, baik. Kalau kita bicara ke sektor, apa saja yang akan mengalami penguatan dan pelemahan untuk hari ini Pak Wira? Kalau kita melihat sih cenderungnya mix ya, dan kita nggak ada preferensi sektor untuk hari ini, dan mungkin lebih selektif ke beberapa nama seperti mungkin semen Gresik. Kita melihat sedang polanya naik. Kemudian ada BKSL juga sudah break ya dari sisi level resistance-nya. Jadi saat ini kita melihat untuk beberapa stok bisa ada momentum untuk melakukan akumulasi beli. Oke, kalau dari sektor keuangan seperti apa, Pak Wira? Untuk sektor keuangan saat ini kita melihat udah cukup overbought, jadi bisa berpotensi untuk terjadi kembali koreksi. Bagaimana dengan pertambangan?
Untuk pertambangan juga mesti melihat dari momentumnya dari harga-harga komoditas ya. Jadi harga komoditas saat ini memang relatively stagnan dan kita melihat pergerakan sahamnya juga bakal mengikuti. Oke, nah kemarin kalau kita mengandalkan pasar Cina begitu ada beberapa sentimen utama seperti agribisnis dan juga aneka industri. Bagaimana dengan sektor-sektor tersebut? Nah, kalau untuk mengenai aneka industri, kita bisa mengatakan bahwa selama pergerakan rupiahnya nggak terlalu menguat, ya kita melihat aneka industri yang basisnya ekspor itu juga bakal bagus. Jadi seperti SREL, jadi Sritex, kita melihat ini bakal peluangnya positif untuk mereka seandainya rupiah nggak terlalu menguat terlalu kuat gitu ya. Jadi beberapa yang basic industry, kemudian yang kita perhatikan memang yang beberapa emiten yang punya basis ekspor yang cukup kuat dan cost yang dalam rupiahnya tuh sedikit. Oke, kalau dari sektor properti Pak seperti apa? Apakah masih menjanjikan? Ya, sebenarnya dalam peluang di sektor properti itu sangat bagus. Jadi secara long term lebih dari setahun kita melihat adanya penguatan. Tapi kalau untuk dalam jangka pendek saat ini resikonya masih cukup besar ya. Meskipun BI rate ekspektasinya bakal ditahan di level saat ini di 7,5%, tetapi resiko lainnya untuk perlambatan ekonomi ini bakal mempengaruhi demand dari properti itu sendiri. Oke, Pak Wira, ini kemarin aksi beli selektif di saham-saham lapis 2 ini justru berhasil mendorong indeks ke zona hijau. Mungkin untuk hari ini saham lapis kedua apa yang patut dikoleksi? Seperti saya katakan sebelumnya, mungkin BKSL, kemudian ada Sritex. Jadi dari kedua saham ini kita melihat ada potensi untuk menguat hari ini. Oke, kemudian kalau proyeksi Anda untuk IHSG hari ini? Untuk IHSG hari ini kita proyeksikan masih bergerak mix, tapi potensi masih untuk kenaikannya masih ada, dan rentang pergerakannya di 4660 sehingga 4730. Oke, kalau untuk sentimen-sentimen yang harus diperhatikan para investor hari ini sebelum melakukan pembelian atau penjualan, apa saja Pak Wira? Sentimennya nggak banyak, hanya dari makroekonomi Indonesia. Jadi ekspektasi BI rate yang memang masih sejalan dengan konsensus ya. Jadi ekspektasinya ada kenaikan. Seandainya ada berita di market mengenai BI rate ada berpotensi naik, mungkin itu ada resiko ya. Kemudian dari ekspektasi neraca perdagangan. Jadi dari neraca perdagangan memang berapa kali surplus, tapi memang saat ini sih tendensinya bakal condongnya negatif. Oke, kalau dari Anda proyeksi rupiah untuk hari ini seperti apa? Apakah akan terus menguat atau stagnan atau mungkin melemah lagi? Kalau kita lihat ada sedikit pelemahan ya di rupiah, jadi bisa berpulang kembali ke level 11.500. Jadi memang kalau saat ini kita lihat pagi ini spot rupiah sudah melemah dibandingkan posisi hari kemarin. Oke, baik. Terima kasih Pak Wira atas analisis Anda pagi ini. Terima kasih.